Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kota yang memiliki banyak keunikan dan keistimewaan. Dari adat istiadatnya, para senimannya, dan budayanya, kota Yogyakarta juga menjadi salah satu kota yang memiliki beberapa tempat peninggalan zaman dahulu yang tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya yaitu Kota Gede. Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di bagian selatan Yogyakarta sebagai kota kuno bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1532 Masehi. Kota Gede merupakan daerah yang banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial. Konon sebelum terbentuknya kerajaan Mataram, daerah sekitar tersebut masih berupa hutan, atau kerap dikenal dengan Alas Mentau, yang mana Alas Mentau tersebut sebagai hadiah tanah perdikan dari Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan. Salah satu peninggalan sejarah yang berada di Kota Gede ialah Sendang Kemuning. Sendang Kemuning merupakan tempat untuk bersuci yang terletak tepat di belakang Sendang Selirang dan makam Raja-Raja Mataram. Menurut cerita turun-temurun, Sunan Kalijaga meminjam tombak salah satu prajurit wanita dan kemudian menancapkan tombak tersebut di daerah yang dekat dengan sumber mata air. Kemudian keluarlah air dari tancapan tombak tersebut. Semula Sendang Sumber Kemuning itu bentukan baru karena sebelumnya sudah ada sebuah sendang namanya Sendang Seliran yang sudah ada sejak awal dan itu bentukan oleh alam. Kemudian ketika perdikan Mataram di Kota Gede ini sebagai tanah hadiah kemudian dibuka menjadi sebuah pemukiman. Orang yang merintis adalah Ki Gede Pemanahan dengan mentor seorang wali yang namanya Sunan Kalijogo, sehingga Sunan Kalijogo sering hadir di Kota Gede ketika masih statusnya sebagai perdikan Mataram untuk mendampingi Ki Gede Pemanahan dalam mengelola perdikan Mataram di Kota Gede. Nah, suatu saat ketika Sunan Kalijogo berkunjung di perdikan Mataram ini, dia ingin berwudu, tapi melihat Sendang Seliran ada 3 ekor bulus kuning, yaitu binatang keramat bulus kuning, sehingga dia tidak mau berwudu di situ. Dia mengambil air yang lain di daerah agak rendah. Dia berpikir di situ ada sumber air dengan menggunakan tombak pendek yang namanya secara spesifik adalah cis. Dia tusukkan ke tanah tersebut, keluarlah air, sehingga dia berpesan agar di sekitar sendang tersebut ditanam pohon kemuning sehingga masyarakat menyebut sebagai Sendang Sumber Kemuning. Kemudian dia juga berpesan agar bangunan tersebut tidak perlu dikasih atap karena dengan simbolisasi bahwa keikhlasan Sunan Kalijogo dalam mendampingi Ki Gede Pemanahan merintis perdikan Mataram di Kota Gede secara terbuka, ikhlas, sebagaimana hatinya agar sendang tersebut juga jangan dikasih atap karena atap itu juga akan menutup secara alami, sehingga terbuka sebagaimana keterbukaan hati Sunan Kalijogo. Karena yang merintis adalah seorang tokoh penyebar agama Islam, tokoh tersebut bernama Sunan Kalijogo dan sudah dirintis sejak sebelum berdiri perdikan Mataram Kota Gede 1578, sehingga memiliki nilai kesejarahan, sehingga dianggap sesuatu yang penting karena merupakan narasi sejarah di masa lalu. Ketika itu akan dijadikan tok atau sumber, itu
Sunan Kalijaga sudah tahu bahwa itu daerah cekungan, tentu saja masih mengandung air sehingga harus dilaksanakan di situ. Sumber air yang ada itu harus digali di situ. Kalau tentang spiritualnya, banyak masyarakat menggunakan sumber kemuning untuk aktivitas sehari-hari. Meskipun masyarakat sekitar punya sumur, tapi dia tetap senang mandi, cuci, dan apa saja yang peruntukannya untuk mandi atau cuci atau penggunaan air tersebut digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat, meskipun masyarakat setempat sudah punya sumur, sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat setempat. Sendang kemuning ini hingga sekarang masih kerap diberi sesajen yang berupa dupa dan bunga dengan 3 jenis, yaitu bunga mawar, melati, dan kantil, yang kerap disebut dengan kembang telon, serta uang sebagai bentuk syukur dari masyarakat terhadap alam yang telah memberikan nikmatnya. Ritual ini bukan hanya tradisi, tetapi bentuk penghormatan pada alam dan leluhur. Di tengah derasnya arus modernisasi, ritual ini tetap hidup, bukan karena mistik semata, melainkan karena nilai kearifan lokal yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Sumber kemuning ya sing pokoke sing jaga ngono wae lah, ngono wis pokoke sing bersih-bersih ngono wae lah, ngono wong carane aku mung bersih-bersihke sumber. Biyen sumber kemuning ana wite kluwih, dhuwure ana wite kemuning. Dadine jenenge tak jenengke sumber kemuning. Supaya sekarang berfungsi siapapun boleh masuk, boleh mandi, boleh bawa pulang airnya. Carane do ngerti kaya ngene urung suwe, Mbak. Dadine ya pirang tahun kepungkur pokoke ning urung suwe do ngerti nek ana sendang kaya kene. Nek ada orangnya sing arep mandi ki carane aku tak nunut ya, Mbak, mandi. Boleh. Nek kono wing waton masuk, boleh silakan. Pokoknya aku ora ngerti, pokoknya silakan semua. Semua boleh mandi. Air Sendang Kemuning memiliki debit air yang sangat melimpah. Bahkan di musim kemarau pun, air di Sendang tidak pernah kering. Hal ini menjadi berkah bagi masyarakat. Dari dulu hingga kini, Sendang Kemuning digunakan masyarakat sebagai mata air untuk memenuhi kebutuhan air, berwudu, mandi, dan mencuci. Menurut cerita masa lalu yang beredar, Sunan Kalijaga tak hanya meninggalkan sendang ini, ia juga menanam pohon beringin yang sekarang dikenal sebagai beringin sepuh yang berada tepat di sebelah selatan pintu gapura masuk Masjid Mataram Kota Gede. Karena adanya kepercayaan itulah, air dari Sendang Kemuning kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai sumber mata air tertua di Kota Gede. Menurut kepercayaan yang ada, konon katanya sendang ini dijaga oleh sosok makhluk yang nampak seperti prajurit wanita Mataram.
Pada masa lalu, masyarakat mempercayai sendang ini menjadi tempat untuk berdoa dan melakukan ritual-ritual penting. Keberadaan sendang ini menjadi penghubung antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan spiritual. Hingga kini, jejak kepercayaan itu masih terasa di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menghormati adat dan tradisi leluhur. Sendang Kemuning tak hanya dipandang sebagai sumber mata air biasa, tetapi juga sebagai tempat menyimpan nilai sakral dan sejarah panjang perjalanan spiritual di Kota Gede. Sendang Kemuning bukan sekedar air, melainkan juga saksi bisu perjalanan sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Dari kisah legenda yang diwariskan, dari generasi ke generasi, hingga ritual adat yang masih dijalankan hingga hari ini, sendang ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya dan alam yang kita miliki di tengah arus modernisasi. Sendang Kemuning ini mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam, tentang penghormatan kepada leluhur, dan tentang tanggung jawab kita untuk melestarikan kekayaan ini untuk masa depan. Sendang Kemuning adalah simbol keberlanjutan, tempat di mana air membawa kehidupan dan harapan, tempat di mana cerita berakar kuat dalam jiwa. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat Sendang Kemuning agar ia terus mengalirkan cerita dan membawa manfaat, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang, karena pada akhirnya bukan hanya sendang ini yang menjadi bagian dari kita, tetapi kita juga adalah bagian darinya.